Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas TI20C akan mempresentasikan itu profil ketiga dari Honda Pressing Motor. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada saya, Andrea Kijaran, Cecep Imron, Ferry Wicaksono, dan Muhammad Rizky Stefani. Selanjutnya akan masuk ke materi. Pertama akan dibacakan oleh Cecep Imron. Silakan. Baik, terima kasih. Slide selanjutnya. Struktur organisasi. Yang pertama, penanggung jawab. Yang kedua, sekretaris KTD. Ketiga, tim absensi. Yang tim evakuasi, tim pengaman lokasi, tim P3K, tim elektrial dan mekanikal, tim pemadam kebakaran. Slide selanjutnya. Kebijakan ketiga. Kebijakan ketiga merupakan komitmen atau pimpinan dari suatu organisasi perusahaan untuk menjamin adanya keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan ketiga adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja agar pekerja juga tidak akan mengalami kecelakaan. Definisi atau arti kebijakan ketiga bertujuan untuk menciptakan sistem kerja yang aman, safe work system, untuk melakukan suatu pekerjaan yang akan dikerjakan dan tidak akan mengakibatkan kecelakaan. Slide selanjutnya. Contoh kebijakan ketiga, yang pertama menjamin adanya keselamatan dan kesehatan dalam suatu tenaga kerja atau orang lain, atau kontraktor pemasok. Yang kedua, memenuhi semua peraturan atau perundang-undang yang diberikan oleh pemerintah yang berlaku dalam persyaratan lainnya. Yang ketiga, melakukan suatu perbaikan yang berkelanjutan kepada sistem manajemen dari kerja ketiga. Selanjutnya. Kegiatan ketiga. Pelaksanaan ketiga yang baik yang semestinya diterapkan perusahaan. Yang kesatu, memelihara sebagai perlengkapan kerja perusahaan harus senantiasa memelihara kondisi perlengkapan agar senantiasa dalam kondisi yang baik. Yang kedua, melakukan pengontrolan pada peralatan kerja dengan berhal semacam itu bermanfaat untuk mengetahui mana sebagai perlengkapan yang mengalami kerusakan agar dapat diperbaiki. Slide selanjutnya. Kegiatan ketiga yang ketiga, mengerjakan petugas kebersihan untuk selalu melindungi kebersihan lingkungan. Perusahaan kebersihan lingkungan, perusahaan pasti akan melindungi kesehatan dan karyawan. Yang keempat, sediakan sarana yang memadai, fasilitas-fasilitas di sini seperti kantin, karena setiap karyawan pasti memerlukan makan saat jam istirahat. Yang kelima, rencana program ketiga yang terkoordinasi. Biasanya hampir banyak dari perusahaan yang program ketiganya kurang terkoordinasi. Slide selanjutnya. Pengertian struktur organisasi perusahaan. Secara garis besar, struktur organisasi perusahaan merupakan suatu susunan yang berisi sebagai peran dan tugas setiap orang berdasarkan jabatan yang di perusahaan tersebut. Yang tujuan utama dari struktur organisasi perusahaan adalah agar perusahaan lebih mudah membagikan tanggung jawab kepada setiap individual. Selanjutnya. Mengenal budaya perusahaan. Forbes menyebut bahwa budaya perusahaan dapat mengaruhi produktivitas kreatif, profilitas nilai, dan tingkat pertumbuhan sebuah perusahaan. Tujuan adanya budaya perusahaan. Dilansir Investopedia, budaya perusahaan menjadi penting karena dapat mendukung tujuan bisnis dari suatu perusahaan. Selanjutnya. Selanjutnya dibacakan oleh Ferry. Baik, penerapan ketiga di pekerjaan. Yang pertama, pahami. Kita harus memahami dulu potensi bahaya apa saja yang ada di area kerja, serta peraturan keselamatan yang berlaku. Selanjutnya, patuhi. Kita harus menerapkan dan mematuhi keselamatan saat kita sedang bekerja. Yang ketiga, pastikan. Kita memiliki kemauan untuk tertib dan teratur, peduli, dan saling menghargai sesama karyawan. Selanjutnya.
Sarana yang disediakan berikut ini adalah sarana yang disediakan oleh perusahaan HPM saat ada pemadaman api. Yang pertama ada aparat berjenis chemical powder, selanjutnya hydrant, sprinkler, dan ranger system. Next. Alat pelindung diri atau biasanya kita kenal sebagai APD ini untuk mengurangi risiko kecelakaan saat kita sedang bekerja. Next. Alat pelindung diri untuk kepala ada safety helmet untuk melindungi kepala dari potensi bahaya benda-benda ketinggian yang dapat jatuh dan menimpa pekerja saat sedang bekerja. Selanjutnya ada topi safety batok untuk melindungi kepala dari goresan benda tajam, dan ada topi safety untuk melindungi rambut dari pengaruh elektrostatis pekerja. Selanjutnya ada alat pelindung pendengaran. Yang pertama ada earplug untuk melindungi pendengaran dari potensi bahaya kebisingan 85 sampai 98 dBA dari mesin press, airblow, gerinda yang dapat mengurangi risiko pendengaran. Selanjutnya ada earmuff untuk melindungi pendengaran potensi bahaya kebisingan dari 98 sampai 102 dBA dari mesin crusher yang dapat menyebabkan penurunan pendengaran. Selanjutnya, di sini ada pelindung mata dan wajah. Yang pertama ini ada welding helmet untuk melindungi diri, untuk melindungi mata dan wajah dari proses pengelasan dari percikan api dan sinar UV. Dan selanjutnya ada face shield untuk melindungi wajah dan mata dari potensi bahaya percikan api saat melakukan proses penggerindaan yang sifatnya adalah rutin. Selanjutnya ada safety goggles untuk melindungi bagian mata dari percikan api saat proses pengelasan yang bersifat tidak rutin. Selanjutnya ada safety glasses, kacamata safety yang melindungi bagian mata dari bahaya percikan api, bahan kimia, debu, pantauan benda kecil dari proses standing, buffing, air blow, dan lain-lain. Selanjutnya ada masker. Masker ini untuk melindungi pernapasan. Masker katun yang pertama berfungsi untuk melindungi bagian pernapasan dari partikel-partikel yang cukup besar seperti debu dan bau yang berasal dari zat kimia. Selanjutnya ada masker N95. Masker ini untuk melindungi pernapasan dari asap saat proses pengelasan. Dan selanjutnya ada respirator untuk melindungi bagian pernapasan dari partikel-partikel yang sangat kecil seperti cat yang dihasilkan oleh bahan kimia ya. Selanjutnya di sini ada sarung tangan. Sarung tangan untuk melindungi tangan dan lengan. Yang pertama ada sarung tangan katun untuk melindungi bagian tangan dari bahaya material yang kasar. Dan selanjutnya ada sarung tangan kulit melindungi tangan dari potensi bahaya material atau peralatan yang cukup tajam dan percikan api serta panas. Dan selanjutnya ada sarung tangan katun dan kulit. Jadi ini untuk lebih lebih safety-nya menggunakan sarung tangan ini dari menghindari potensi bahaya material yang tajam. Selanjutnya ada sarung tangan karet untuk melindungi bagian tangan dari potensi bahan kimia yang berbentuk cair. Selanjutnya ada sarung tangan nilon untuk melindungi bagian tangan dari potensi bahaya bodi mobil yang kasar dan tajam saat melaksanakan pengecekan quality body atau part. Selanjutnya ada pelindung nadi untuk melindungi bagian lengan atau pergelangan tangan dari potensi bahaya material kasar. Dan selanjutnya ada untuk melindungi bagian lengan atau pergelangan tangan. Oke, next. Alat pelindung badan atau yang bisa dikenal kita sebagai apron ya. Yang pertama apron berbahan katun untuk melindungi bagian tubuh dari potensi bahaya percikan kotoran yang mungkin menempel pada baju saat sedang bekerja, saat proses pembersihan menggunakan bahan kimia. Selanjutnya ada apron berbahan kulit melindungi tubuh dari potensi bahaya material yang tajam saat proses membawa atau pembersihan panel yang tajam. Selanjutnya ada apron berjenis jeans untuk melindungi bagian tubuh dari potensi bahaya panas saat proses pengelasan, gerinda, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada back support
Ini untuk melindungi bagian pinggang saat proses pengangkatan. Selanjutnya ada wear pack. Wear pack ini untuk melindungi bagian tubuh dari potensi bahaya tumpahan atau bahan kimia saat proses pengecatan. Next. Alat pelindung kaki, sepatu safety. Melindungi bagian kaki dari potensi bahaya material yang tajam, peralatan bergerak, material dan peralatan kerja yang dapat jatuh menimpa bagian kaki saat proses pengangkatan ataupun pemasangan. Dan selanjutnya ada safety boot. Untuk menghindari potensi bahaya percikan bahan kimia yang dapat mengenai bagian kaki, material tajam dan material serta peralatan kerja yang dapat jatuh menimpa bagian kaki saat proses pengangkatan ataupun pemasangan. Dan pada PTHPM juga disediakan sepatu cats untuk melindungi kaki saat berada di area non-produksi. Next. Selanjutnya Oke, selanjutnya akan prestasi perusahaan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan prestasi perusahaan. Dari Honda Prospect Motor itu, Honda Prospect Motor pernah mendapatkan penghargaan sebagai Indonesia Best Corporation Reputasi pada tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi pada 14 Desember 2017 di Jakarta. Ya, selanjutnya ada data insiden atau kecelakaan dan bentuk pengendaliannya. Insiden adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan bila mana pada saat itu sedikit saja ada perubahan maka dapat mengakibatkan terjadinya insiden. Kecelakaan merupakan suatu keadaan yang berpotensial menyebabkan terjadinya kecelakaan. Menurut Institusi of Occupational Safety, Safety and Healthy dalam buku materi pelajaran keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja asing, konsep dasar mengenai keselamatan dan kesehatan kerja industri manufaktur adalah dua hal terbesar yang menjadi penyebab kecelakaan kerja, yaitu perilaku tidak aman dan kondisi lingkungan yang tidak aman. Penyebab kecelakaan yang pernah terjadi sampai saat ini diakibatkan oleh perilaku yang tidak aman seperti sembrono dan tidak hati-hati, dua, tidak mematuhi peraturan, ketiga, tidak mengikuti standar prosedur kerja, dan keempat, tidak memakai alat pelindung diri. Selanjutnya ada jenis kecelakaan, itu pertama ada terjatuh, tertimpa benda jatuh, tertumbuk atau terkena benda, terkecuali benda jatuh, dan terjepit oleh benda. Nah, penyebabnya itu bisa dari mesin, peralatan, material, atau bahan-bahan dan radiasi, dan lingkungan kerja. Mengatasi kecelakaan kerja itu, yang pertama itu harus dibuat peraturan, mewajibkan bagi setiap perusahaan untuk memiliki standarisasi yang berkaitan dengan keselamatan karyawan. Kedua, adanya pengawasan yang dapat dilakukan, pengawasan agar peraturan perusahaan yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja dapat dipatuhi. Tiga, dilakukannya penelitian yang bersifat teknis, meliputi sifat dan ciri-ciri bahan yang berbahaya, atau penjagaan meledakan gas atau bahan beracun lainnya. Keempat, dilakukan penelitian psikologis tentang pola-pola kejiwaan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan serta pemberian diklat tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Dan terakhir, mengikut sertakan semua pihak yang berada dalam perusahaan ke dalam asuransi. Nah, oke, baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3 kelas 3C tentang profil ketiga dari perusahaan HPM. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Ya, akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.